Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bu Yeni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Zalfa Nurtaki Lampung dengan NIM 432241110018. Saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 432241110022. Dan saya Salwa Zahra Fauzia dengan NIM 432224110046. Di video ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kerangka tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Langsung saja, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Salwa. Untuk Salwa, dipersilakan. Oke, struktur tata kelola perusahaan. Secara tradisional, corporate governance mekanisme untuk memperlahan kepentingan manajemen dengan pemegang saham tersebut. Pendekatan terintegrasi untuk tata kelola perusahaan yang diadopsi dengan berfokus pada peran nilai peningkatan peserta tata kelola perusahaan termasuk dewan direksi, manajemen, auditor, penasehat keuangan, konsultan hukum, standar penetapan, dan regulator dan investor. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingannya. Adapun tujuan utama tata kelola perusahaan yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Next. Selanjutnya ada struktur umum tata kelola perusahaan. Adapun komponen utamanya, yang pertama ada RUPS, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi perusahaan. Yang kedua ada Dewan Komisaris, mengawasi dan mengevaluasi direksi. Yang ketiga ada direksi yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Yang keempat ada komite audit, menilai laporan keuangan dan kepatuhan. Yang kelima ada manajemen risiko yang mengidentifikasi dan memitigasi risiko bisnis. Dan yang terakhir ada sekretaris perusahaan, dia yang menjaga komunikasi dan kepatuhan regulasi. Next. Selanjutnya ada mekanisme atau kerangka kerja tata kelola perusahaan. Mekanisme adalah cara kerja atau sistem yang digunakan agar perusahaan dapat dikelola dengan baik, serta sistemnya atau kerangka kerja yang jelas. Adapun 3 bagian utamanya. Yang pertama ada kebijakan dan pedoman, yang kedua ada sistem pengawasan, dan yang ketiga ada proses pengambilan keputusan. Mekanisme atau kerangka kerja tata kelola perusahaan yaitu pemisahan kontrol dan kepemilikan dalam perusahaan telah menyebabkan masalah keagenan, serta serangkaian mekanisme tata kelola perusahaan. Teori agensi ini mengimplikasikan bahwa tata kelola dipilih untuk mengelola potensi antara manajemen dan pemegang saham lebih lanjut mengasumsikan bahwa ini masalah mekanisme internal saja bekerja secara efektif tanpa memerlukan mekanisme eksternal, misalnya peraturan dan aturan. Selanjutnya ada budaya perusahaan, yaitu atau corporate culture, adalah nilai-nilai, norma, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang menjadi karakter dan pedoman bersama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Next. Selanjutnya ada unsur budaya perusahaan. Adalah komponen utama yang membentuk karakter, identitas, dan cara kerja sebuah organisasi. Yang pertama ada nilai inti, visi dan misi, etika kerja, kepemimpinan dan teladan, dan komunikasi internal. Adapun peran budaya dalam tata kelolanya. Yang pertama, mendukung penerapan prinsip GCG,
Yang kedua adalah membangun integritas dan kepercayaan. Yang ketiga, mendorong kepatuhan terhadap aturan. Dan yang terakhir, meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Definisi etika. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta benar dan salah mengenai hak, kewajiban, dan perilaku moral manusia. Etika seringkali berfungsi sebagai pedoman atau prinsip yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Istilah etika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Kamus Webster, etika adalah seperangkat prinsip moral atau sebuah teori atau sistem nilai-nilai moral. Jenis-jenis etika dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu yang pertama etika deskriptif, yang menggambarkan dan menganalisis moralitas yang berlaku dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Kemudian ada etika normatif, merumuskan prinsip-prinsip moral tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dan berperilaku. Metaetika, yaitu menganalisis makna dan dasar dari konsep-konsep etika seperti baik, buruk, benar, dan salah. Dan etika terapan, yang mengkaji isu-isu etika dalam konteks kehidupan nyata, seperti etika bisnis, etika lingkungan, atau etika medis. Jadi, secara sederhana, etika itu bisa dipahami sebagai ilmu tentang baik dan buruk, tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari. Jadi, etika ini bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi lebih pada nilai-nilai moral yang menjadi pedoman perilaku kita sehari-hari. Etika di tempat kerja. Etika di tempat kerja adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku karyawan dan manajemen dalam lingkungan kerja. Etika ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan profesional. Contohnya, menghormati rekan kerja dan atasan, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional, menghindari diskriminasi dan pelecehan, dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Kemudian ada etika bisnis. Etika bisnis ini adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan stakeholders seperti pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Etika bisnis ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan stakeholders. Contoh dari etika bisnis ini yaitu menghormati hak-hak pelanggan, menggunakan praktik bisnis yang adil dan transparan, menghindari korupsi dan suap, dan mengutamakan keselamatan dan kualitas produk. Selanjutnya ada sensitivitas etika, yaitu adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan nilai-nilai dan norma-norma etika yang berbeda-beda dalam lingkungan kerja atau bisnis. Sensitivitas etika ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keragaman. Contohnya yaitu menghormati perbedaan budaya dan agama, kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung, menghindari stereotip dan diskriminasi, dan menghargai pendapat dan perspektif yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada insentif etika. Insentif etika adalah penghargaan atau pengakuan yang diberikan kepada karyawan atau perusahaan yang menunjukkan perilaku etis yang baik. Insentif etika ini bertujuan untuk mendorong perilaku etis dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika di tempat kerja. Contoh dari insentif etika itu penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku etis yang baik, bonus atau insentif keuangan untuk perusahaan yang menunjukkan kinerja etis yang baik, pengakuan publik untuk perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap etika, dan pelatihan pengembangan untuk meningkatkan kesadaran etika di tempat kerja. Dengan memahami dan menerapkan etika di tempat kerja, etika bisnis, sensitivitas etika, dan etika insentif etika, perusahaan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan profesional, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholders. Penerapan etika ini tuh tidak hanya tergantung pada individu, tapi juga pada lingkungan yang menciptakan insentif agar berperilaku etis. Jenis-jenis insentif etika ini yang pertama adalah individu berbasis insentif. Individu berbasis insentif ini
pada dasarnya digerakkan oleh motivasi dan kebutuhan pribadi. Dalam konteks etika, insentif ini di level individu, mendorong seseorang untuk memilih tindakan yang benar karena ia merasa lebih aman, dihargai, atau diuntungkan secara jangka panjang. Contoh nyatanya, karyawan yang jujur dalam laporan keuangan karena tahu kejujuran itu tersebut akan mendapat penghargaan, promosi, atau kepercayaan dari atasan. Contoh nyata yang kedua, yaitu seseorang manajer menolak suap karena sadar risiko hukum itu lebih besar daripada keuntungan sesaat. Jenis insentif yang kedua, yaitu organisasi berbasis insentif. Perusahaan sebagai organisasi memegang peran kunci dalam menciptakan budaya etis. Hal ini tuh diwujudkan lewat kebijakan, aturan internal, dan teladan dari pimpinan. Hal ini tuh disebut tone at the top. Cara organisasi membangun insentif etis ini yaitu menyediakan sistem penghargaan bagi karyawan berintegritas, menegakkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran etika, menyediakan saluran laporan whistleblowing system yang aman, menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan keadilan ke dalam visi misi. Contoh nyata organisasi berbasis insentif ini yaitu perusahaan yang memberikan Employee of the Month bukan hanya untuk produktivitas, tapi juga untuk perilaku etis. Dan bank atau perusahaan keuangan yang memberi bonus tambahan pada manajer yang mematuhi standar kepatuhan anti pencucian uang. Jenis insentif etika yang ketiga, yaitu profesi berbasis insentif. Profesi berbasis insentif ini memiliki kode etik profesional. Contohnya, akuntan tunduk pada kode etik AICPA dan PCAOB. Kode etik ini berfungsi sebagai tolak ukur dan dasar pengakuan aturan etis dalam profesi. Setiap profesi itu punya aturan etikanya sendiri yang berfungsi sebagai pengendali perilaku. Contohnya, akuntan publik tunduk pada kode etik AICPA atau PCAOB di AS, dan di Indonesia tunduk pada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Contoh kedua, dokter wajib mematuhi Sumpah Hipokrates dan Kode Etik Kedokteran atau IDI. Dan contoh yang ketiga, pengacara harus mematuhi Kode Etik Profesi Advokat. Mengapa profesi berbasis insentif ini penting? Karena profesi ini tuh menyangkut kepentingan publik, sehingga pelanggaran etika ini bisa berdampak luas, dan sanksinya tidak hanya berupa teguran, tetapi juga pencabutan izin praktek, pemecatan, bahkan blacklist dari asosiasi profesi. Jenis insentif yang keempat, pasar berbasis insentif. Pasar menghukum perilaku tidak etis dengan hilangnya reputasi, penurunan penjualan, atau turunnya harga saham. Sebaliknya, perilaku etis ini memperkuat citra dan keberlanjutan bisnis. Jadi pasar yang di dalamnya itu ada investor, pelanggan, masyarakat adalah pengawas alami perilaku etis. Pasar memberi hukuman atau hadiah kepada perusahaan berdasarkan reputasi etisnya. Dan jenis insentif yang terakhir yaitu peraturan berbasis insentif. Regulasi dari pemerintah atau lembaga pengawasan, misalnya SEC atau XOX, memberi sanksi berupa denda atau hukuman yang untuk pelanggaran etika. Hal ini tuh untuk menciptakan kalkulasi risiko agar organisasi itu memilih dalam berperilaku. Selain pasar, negara melalui regulasi juga mengatur perilaku etis. Insentif di sini biasanya berupa ancaman sanksi hukum, yaitu berupa denda, hukuman pidana, atau pembatasan usaha. Kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan adalah pedoman resmi yang berisi aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh direksi, manajer, dan seluruh karyawan. Bisa dibilang ini adalah kompas moral organisasi. Kode etik perusahaan itu adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku dan keputusan perusahaan dalam berinteraksi dengan stakeholders seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Kode etik perusahaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, profesional, dan bertanggung jawab. Bisa dibilang yang tadi adalah kompas moral. Kode etik ini biasanya mencakup
nilai dasar perusahaan yang berisi integritas, transparansi, keadilan, pedoman perilaku dalam bekerja, mekanisme pelaporan pelanggaran, sanksi atas pelanggaran. Tujuan kode etik perusahaan yang pertama meningkatkan kepercayaan stakeholders, meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi resiko etika dan hukum, meningkatkan kesadaran etika di kalangan karyawan. Contoh kode etik perusahaan yang pertama integritas, yaitu berperilaku jujur dan transparan dalam semua aspek bisnis. Contohnya nyatanya, perusahaan tidak melakukan praktik korupsi atau suap. Contoh yang kedua, profesionalisme, yaitu berperilaku profesional dan menghormati rekan kerja, pelanggan, dan pemasok. Contohnya, karyawan perusahaan menggunakan bahasa yang sopan dan profesional dalam berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan perusahaan. Contohnya, perusahaan memiliki sistem akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada kerjasama, yaitu berkolaborasi dengan stakeholders untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, perusahaan bekerjasama dengan pemasok untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi dampak lingkungan. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu menghormati hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Contohnya, perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap karyawan atau pelanggan berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin. Manfaat dari kode etik perusahaan ini yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholders, meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi resiko etika dan hukum, meningkatkan kesadaran etika di kalangan karyawan, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan memiliki kode etik perusahaan yang jelas dan efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, profesional, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan stakeholders dan reputasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mutiara. Baik, selanjutnya yaitu aturan Securities and Exchange Commission atau SEC dalam kode etik perusahaan. Nah, aturan ini yaitu seperti badan pengawas pasar modal di Amerika Serikat yang mengatur dan menegakkan hukum sekuritas federal. Kenapa sih disebut federal? Karena instrumen atau sekuritas ini itu diatur di tingkat pemerintah pusat atau nasional, bukan di tingkat negara bagian. Kalau di Indonesia, SEC itu memiliki wewenang yang sama dan fungsi yang sama juga dengan OJK, di mana OJK itu kan mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Nah, SEC ini tuh mengadopsi peraturan yang mewajibkan pengungkapan tahunan mengenai kode etik perusahaan investasi yang berlaku bagi pejabat eksekutif utama, pejabat keuangan utama, dan pejabat akuntansi utama suatu perusahaan. Nah, peraturan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX tahun 2002 pasal 406 untuk perusahaan mengadopsi kode etik yang berlaku bagi pejabat eksekutif senior mereka. Nah, perusahaan publik wajib menyediakan kode etik nih, karena itu kan sebagai bentuk mereka itu memiliki atau menerapkan kebijakan yang ada. Nah, kode etik ini mereka harus menyediakan secara terbuka melalui beberapa cara. Nah, salah satunya itu ada mengajukan kode etik sebagai lampiran dalam laporan tahunan atau annual report yang diserahkan kepada SEC. Lalu yang kedua itu mempublik kode etik di situs web mereka serta mencantumkan alamat situs web tersebut ke annual report. Lanjut. Aku dulu ya. Next.
Selanjutnya itu ada standar listing atau standar pencatatan. Nah, standar listing ini adalah kumpulan aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar sahamnya dapat dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Standar tersebut dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar memiliki kredibilitas, transparansi, dan kinerja finansial yang memadai, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi investor serta mendukung kelancaran perdagangan saham di pasar modal. Nah, selain aturan yang SEC tadi, bursa efek utama itu ada dua nih. Ada NYSE Listed Company Manual Section 33A poin 10 yang mengharuskan Dewan Direksi perusahaan untuk mengadopsi dan mempublikasi kode etik dan perilaku bisnis untuk semua direktur, karyawan, dan pejabat. Lalu ada Nasdaq listing juga yang rule-nya itu 5610, mewajibkan perusahaan untuk mengadopsi kode etik yang berlaku untuk semua direktur, pejabat, dan karyawan yang konsisten dengan aturan SEC. Nah, beberapa standar listing yang relevan dengan kode etik bisnis mencakup yang pertama pastinya harus relevan dengan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Perusahaan itu diwajibkan memiliki struktur tata kelola yang kuat seperti dewan direksi independen dan komite audit yang efektif. Lalu yang kedua, kode etik, di mana banyak bursa efek seperti yang tadi saya sudah bilang, NYSE Listed ini mewajibkan perusahaan yang terdaftar untuk memiliki kode etik yang komprehensif, sehingga kode ini tidak hanya berlaku untuk pejabat senior, tapi juga untuk seluruh karyawan dan direksi. Lalu yang ketiga itu harus relevan dengan pelaporan keuangan yang transparan. Nah, standar listing juga menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan transparan untuk memastikan agar investor memiliki informasi yang andal. Lanjut. Selanjutnya ada pelaporan etika bisnis dan perilaku. Pelaporan etika dan perilaku ini adalah bagaimana perusahaan mengkomunikasikan komitmennya dan juga kinerja etika mereka kepada pemangku kepentingan atau stakeholders seperti investor, karyawan, regulator, dan masyarakat. Ini melampaui sekedar memiliki kode etik. Nah, bentuk-bentuk pelaporan ini bisa berupa yang pertama annual report atau laporan tahunan dan sustainability report atau laporan keberlanjutan. Nah, perusahaan seringkali menyertakan informasi tentang inisiatif etika, pelatihan karyawan, dan laporan pelanggaran dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan tadi. Lalu yang kedua itu ada pengungkapan kode etik, di mana perusahaan wajib mengungkapkan kode etik mereka atau mempublish kode etik mereka. Nah, biasanya itu seperti yang tadi saya sudah bilang bisa dicantumin aja di website mereka, lalu websitenya ditaruh di annual report dan diajukan ke regulator seperti SEC. Lalu yang ketiga, mekanisme pengaduan atau whistleblowing. Perusahaan yang efektif memiliki saluran rahasia bagi karyawan untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika atau hukum tanpa takut akan ada pembalasan. Jadi, pengaduan ini bersifat anonim, sehingga bagi pelapor mereka tidak perlu takut untuk informasinya tersebar. Nah, biasanya untuk whistleblowing ini ada beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang memiliki sistem whistleblowing yang resmi dan terstruktur. Misalnya ada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, sistemnya mereka ini menyediakan sistem pelaporan pelanggaran yang dikenal sebagai Letter to CEO atau LTC. Saluran ini ditujukan untuk mendeteksi fraud, korupsi, dan pelanggaran etika yang seringkali dikelola dengan bantuan pihak ketiga independen untuk menjamin kerahasiaan. Jadi, yang menerima
LTC tadi itu dari pihak dari pihak eksternal atau konsultan. Lalu yang selanjutnya contohnya itu ada PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA. Perusahaan konstruksi ini secara eksplisit juga mencantumkan WBS sebagai alat pencegahan fraud dan penipuan di lingkungan internal, serta menyediakan saluran pelaporan melalui website khusus. Lalu ada PT Bio Farma atau Persero. Perusahaan farmasi ini juga menyediakan aplikasi WBS sendiri yang menerima pengaduan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, fraud, dan benturan kepentingan dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Nah, kesimpulannya masing-masing perusahaan pasti memiliki sistem pelaporan yang berbeda sesuai dengan kebijakan mereka. Lalu, pelaporan ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perilaku etis dan akuntabilitas yang merupakan fondasi penting untuk kesuksesan jangka panjang. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dan juga untuk Ibu Yeni selaku dosen pengampu. Terima kasih terima kasih telah menyimak video kami. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa via WhatsApp atau nanti saat video ini sudah diputar ya, bisa langsung menghubungi kami untuk berdiskusi. Mungkin sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.